Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa da'a maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa da'a mansurun unsur la tansur mansurun mansurun insarun madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa da'a mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun sona yasunu saunan wa masonan fahuwa soinun wa dhaka masunun sun la tasun masonun masonun miswanun baza yawzu bazwan wa maghzan fahuwa ghazin wa dhaka mawzuun ughzu la tawzu mawzan mawzan mizan amala yahmulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dhaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun mihmalun Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita lanjut ngaji Nahwu Al-Maghudi. Sekarang harusnya baca cewek, cuman ceweknya seekor pun nggak ada yang siap. Ayah baik bunga, gue pikir lu pinter nggak? Artinya ngah ngok, gitu ya. Ayah lu nggak. Habibi baca, siap. Lu jangan mata lu kayak orang nangis disuruh baca, matanya kedip-kedip. Ya, lah iya, udah siap semua. Aska siap. Udah siap ini kasih Aska. Al-Maqrobatu Kismani ini. Sambil ingetin dikit-dikit no, lu dari depan sini tuh. Nah, dua dikit. Ayo. Salah biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ayat faslun, pemula ini pasal al-murobatu bermula yang dirobi ismani itu ada dua bagian. Apa al-murobatu? Bermula isim yang dirobi. Lafad yang dirobi. Jadi nggak hanya isim, itu kan ada fi'il mudhari juga. Al-murobatu bermula lafaz-lafaz yang dirobi ismani itu ada dua bagian. Ismun bermula satu bagian, robu yang dirobi. Nah kalau kismun kamu artiin bermula itu ditambahin musawwek ai min huma. Mau boleh kismun mubtada boleh. Maka itu isim nakirah. Harus ada musawweknya ai min huma gitu loh. Ismun Naikin dikit no, kurang naik tuh. Yang paling atas apa? Nah, yang kencangkan dikit suaranya, masa kalah sama suara saya nggak pakai mic? Ayo. Ismun bermula satu bagian.
Ai min huma tegasnya dari dua kisma ini. Ai min huma tegasnya dari dua kismani. Yurobu yang diirobi. Itu kalau kismun bermula ya itu. Wah, pelanggaran ini. Yurobu itu diirobi bil harokati dengan harokat. Apa kismun? Apa kismun bil harokati dengan harokat. Ya. Wakismun dan satu bagian. Yurobu itu diirobi apa kismun bil hurufi. Wakismun dan bermula. Kalau yang satunya mubtada, yang satunya juga mubtada lagi. Gitu loh. Wakismun dan bermula satu bagian. Yurobu Ai min huma ditundun mulu. Ai min huma ismun. Kalau enggak Seno dulu dah, ntar baru ganti Aska dah. Lu simak dulu biar Habib Seno yang baca. Udah, orang udah di situ. Ayo. Lu simak yang benar, Kong. Wakismun dan bermula satu bagian. Aimin huma dari kismani. Yu'robu itu diirobi apa kismun bil hurufi dengan huruf-huruf. Ya. Hadzal faslu bermula Oh, bacanya begitu, Pin. Bukan hadzal fasli, termasuk mundiri. Yo. Lakhoso itu betul-betul terkhusus apa Pak? Lakhoso itu betul-betul terkhusus Apa? Hadzal faslu bermula ini fasol. Lakhoso itu disimpulkan. Bukan lakhoso, enggak ada judulnya. Tahu-tahu khobar dikasih lam, ngerti? Itu fi'il madhi. Kalau dibaca mabni majhul ya lukhiso. Gitu loh. Lakhoso itu teringkas. Hihi Apaan? lakhoso Mulakhos itu loh, kesimpulan itu loh. Maka ntar lu lihat kamu yang benar coba, biar mantep keyakinannya kalian. Ayo. lakhoso itu teringkas. Hihi di dalam hadzal faslu apa jami umma apa seluruh keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma fi babi ma'rifati alamatil i'rabi di dalam bab ma'rifati alamatil i'rab. Nah, diperhatikan Aska. Faja'ala maka menjadikan siapa musannif al-mu'rabati pada isim-isim yang di'irabi. Kullaha ya semua mu'rabat. Wahia dan bermula kullaha. Wah iya masa kulaha ya al-murobatnya lah. Wahia dan bermula. Lebih tepatnya ja'ala itu af'al suruh. Jadi lebih tepatnya nggak hanya menjadikan tapi melakukan. Ngerti? Faja'ala maka melakukan siapa musannif al-mu'rabati pada isim-isim yang di'irabi. Kullaha ya semua mu'rabat. Wahia dan bermula mu'rabat. Al-asma'u itu isim-isim. Wal af'alu dan fi'il-fi'il. Tuh Aska, denger, lu jangan ketawa Aska. Aska kenapa ketawa? Lu tadi kan isim-isim yang di Erobi. Maka kan isim-isim saya suruh ngerubah. Padahal saya belum baca, sama sekali belum baca yang kitab yang mau dibaca itu loh, sama sekali saya belum baca. Tapi kan emang al-murobat itu kan kemarin udah dijelaskan. Ada isim, ada fi'il mudhari. Dalam fi'il hanya fi'il mudhari karena yang lainnya kan mabni. Madhi sama amar. Maka al-murobat bukan hanya isim yang di-i'rabi, tapi lafaz yang di-i'rabi atau kalimat yang di-i'rabi. Karena di dalam al-murobat enggak hanya semata-mata isim, tapi terdapat juga fi'il itu fi'il mudhari gitu. Ayo. Al-mudhara'atu yang mudhari. Ala qismaini atas dua bagian. Qismun bermula satu bagian, aimin huma dari apa? ini. Qismun yaitu satu bagian. Kalau ya itu ya kismin. Kismin bukan miskin, baru kismin miskin lagi. Qismin Lu paham lo? Kenapa kismin? Karena Seno kan menjadikan badal. Kalau badal kan kisma ini jer. Iya kan? Ala. Begitu loh. Ayo, yang benar. Qismin yaitu satu bagian.
Yu'rabu yang di-i'rabi apa kismin bil harokati dengan harokat-harokat. Dia diam dulu. Senok baca kismun juga boleh. Bermula satu bagian musawwirnya dibuang ainin huma. Sama yang tadi al-mu'rabatu kismani, kismun. Nyambung kan? Jadi kalian membaca kismin sebagai badal dari kisma ini boleh. Kalian baca kismun sebagai mubtada, karena kalau kalian jadikan mubtada kismun itu kan nakiro, nggak boleh, harus dikasih musawwik. Musawwiknya mana? Jar majrur yang dibuang. Kalau ditakdirkan min huma, yang huma kembali kepada kisma ini, nyambung. Kudu teliti gitu loh. Mau baca kismun apa kismin boleh, tapi harus tahu argumennya. Oh gitu loh. Ayo. Yu'rabu itu di-i'rabi apa kismin bil harokati dengan harokat-harokat. Wahwa dan bermula yu'rabu bil harokat. Kismun yu'rabu bil harokat. Masa wahwa senok lariin yu'rabu. Yu'rabu itu kan fi'il. Ya kismun, tepatnya gitu. Mula kismin al aslu itu yang asal. Ya. Fi alamatil i'rabi di dalam alamat-alamat i'rab. Kismin dan satu bagian yu'rabu yang di-i'rabi apa kismin bil hurufi dengan huruf-huruf. Bahwa dan bermula kismun yu'rabu bil huruf ala khilaf Kismin, lo kalau bacanya kismin tadi. Bukan miskin, bukan miskin lagi ya. Bahwa dan bermula kismin yu'rabu bil huruf ala khilafil asli itu atas berbeda dengan asal, dari yang asal. Tuh udah jelas kan? Saya bacanya, ya udah saya ulangi. Al-mu'rabatu kismani, kismun yu'rabu bil harokat, wa kismun yu'rabu bil huruf. Itu kan kitab matan. Lafaz-lafaz yang di-i'rabi dalam kalimat-kalimat bahasa Arab itu terbagi dua. Diperhatikan, Jabir. Siapa? Akhir. Yang pertama adalah kismun yu'rabu bil harokat. Yang satu bagian di-i'rabi dengan harokat. Yang satu bagian lagi yu'rabu bil huruf. Kan gitu. Nah, kemudian dalam sarahnya hadzal faslu la khassa fihi atau lukhisa fihi jami'u ma taqaddama fi babi ma'rifati alamatil i'rab. Ini fasal, yaitu fasal al-murabbat, itu adalah merupakan ringkasan. Kemauannya gitu ya. Dari keterangan-keterangan yang telah dibahas, yang telah lalu yang telah dibahas dalam ma'rifati alamatil i'rab. Kan yang sampai tadi sore itu kan detail penjelasannya. I'rab ada 4. Pertama rofa, kedua nasab, ketiga khofat, keempat jazm. Rofa memiliki 4 tanda, doma, waw, alif, nun. Doma sebagai tanda alamat rofa ada pada 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, muannats salim, mudhari yang tidak bertemu dengan syai'. Harus hafal di luar kepala. Waw sebagai tanda alamat rofa ada pada 2 tempat, jamak taksir sama jamak mudzakkar salim sama asma khamsah. Alif sebagai tanda alamat rofa ada pada isim tasniyah. Nun sebagai tanda alamat rofa ada pada af'al khamsah. Itu harus hafal di luar kepala. Nyambung. Harus benar-benar hafal. Saya menyampaikan barusan apa sang lihat kan enggak. Nah, begitu juga alamat nasab ada 5. Fathah, kasroh, alif, ya, hadfun nun. Harus bisa menjelaskan. Fathah sebagai tanda alamat nasab ada pada 3 tempat, isim mufrad, jamak taksir, muannats salim, mudhari enggak dibahas karena nanti hadfun nun. Oke. Kasroh sebagai tanda alamat khofat ada pada ghairu munsharif. Nah, kan gitu. Kasroh muannats salim lah. Nah, kan gitu kan. Jadi salah isim mufrad, jamak taksir sama mudhari yang tidak bertemu dengan syai'. Muannats salim kan pakai kasroh. Nah, itu harus hafal benar-benar. Oke. Itu kan kemarin udah dibahasnya detail. Ngerti kan? Nah, kismun maksudnya faslun di situ global. Nah,
Faja'ala al-mu'rabati kullaha. Sekarang musonib bergerak dalam membahas isim-isim yang lafaz-lafaz yang di'irabi semuanya itu mencakup wahya al-asma wal af'al al-mudhari'ah. Ada isim dan fi'il mudhari'. Nah, al-mu'rabat faja'ala al-mu'rabati tadi ala qismaini, terbagi atas dua bagian. Itu kan ala qismaini. Boleh kalian baca qismin, boleh kalian baca qismun. Nah, dikomentari perhatikan sambil lihat kitabnya ya. Qismin yu'rabu bil harokat wa huwa al-aslu. Yang satu kelompok, gampangannya qismun itu satu kelompok, itu membahas lafaz-lafaz baik fi'il ataupun isim, baik isim ataupun fi'il yang i'rabnya dengan harokat. Nah, perhatikan i'rabnya lafaz-lafaz dengan harokat itu hukum asal, al-aslu. Ngerti kan? Karena i'rab aslinya itu pakai harokat. Harokat itu kan 4. Dhammah, fathah, kasroh, dan sukun. Sukun disamakan dengan harokat. Nah, wa qismun yu'rabu bil huruf wa huwa ala khilafil asli. Yang satu kelompok, gampangnya satu qismun, itu di i'rabinya pakai huruf. Nah, dalam i'rab huruf itu enggak alamat asal, ala khilafil asli. Asalnya i'rab dia pakai harokat, nyambung kan? Zaidun, zaidan, zaidin itu asli. Yadribu, la yadriba, lam yadrib itu asli. Adapun zaidani, zaidaini, ya kan? Pakai alif kemudian pakai ya, atau zaiduna, zaidina, rafa, nasab, jennya kan sama. Itu adalah khilaful nyambung ini. Nah, ini perlu, ini perhatikan sedikit-sedikit, pelan-pelan kalian cermati, kalian hayati. Nah, nanti baru mengkristal. Paham nggak? Kalau kalian sudah paham mengkristal, oh iya ya, ternyata aslinya itu kan kaitannya rasa. Menumbuhkan rasa berbahasa itu proses. Itu loh maksudnya. Sambil kalian cermati, sambil kalian hayati, sambil kalian angan-angan, tahu-tahu kalian klik paham. Itu rasa namanya, rasa dalam bahasa. Itu juga dalam tarekat. Gitu loh. Nah, dalam tarekat juga sama. Kita bisa merasakan kehadiran Allah. Maksudnya kehadiran Allah, ya kita nggak mau berbuat semena-mena, nggak mau berbuat seenaknya, karena kita merasa diawasi Allah. Nah, kalau tuntutan yang muncul dari dalam itu seperti itu keren. Kalau perlu gini dah, ntar ada jurumiyah, tasawuf itu ada. Cuman saya nggak punya kitab aslinya, nanti saya baca. Saya punyanya fotokopian. Jadi itu jurumiyah. Ya jurumiyah al-kalamu wal lafzu, tapi nanti disarai dengan tipe tasawuf. Keren. Rofa itu maknanya tinggi, nasab itu maknanya datar dalam arti kemantapan. Khofat itu nunduk. Kalau orang udah tahu ilmu, dia nggak akan rofa. Rofa itu bagi orang-orang yang pemula. Dia nasab itu kan rata. Maka dia akan begitu nunduk, maka dia akan jazm. Jazm itu mantap. Orang yang udah ngerti Allah, udah tahu tauhid, dia mungkin awalnya rofa, sangar, kerjaannya marah-marah, debat. Maksudnya marah-marah, debat. Begitu soalah ya, domelin. Emang kan harusnya begitu emang. Masih makom rofa. Ngerti kan? Proses semuanya. Nah, dalam berbahasa, dalam arti menggeluti ilmu nahwu pun sama seperti itu. Termasuk rasa, kaitannya rasa ilmu laku dengan perasaan. Kalau kamu kehilangan barang itu nggak enak, ya kamu jangan ngambil barangnya orang lain. Kalau kamu dicubit sakit, ya kamu jangan nyubit orang lain.
Kalau kamu dikata-katain, dimaki-maki itu nggak enak, ya jangan maki-maki temennya. Ngerti maksudnya? Paham kan? Itu rasa, maka semuanya kan proses, nggak bisa serta-merta. Maka itu kalau dalam ilmu nahwu, dalam arti proses belajar, ya harus prosesnya tekun belajar, deres, baca, mutolaah. Kalau prosesnya kaitannya tarikat, makrifat, ya harus rajin wiridan, harus rajin zikir, rajin kayak sholat tahajud walaupun nggak disuruh, kesadaran sebelum subuh udah bangun minimal 2 rakaat sholat, walaupun 1 halaman baca 1 lembar halaman Al-Quran. Ngerti itu maksud? Dengan begitu bangun bengong aja ya ribet, nyambung itu. Nah ini penting dikasih komentar. Oke lanjut. Wal hurufu dan bermula huruf-huruf fihi di dalam ismun. Naibatun itu sesuatu yang menggantikan. Anil harokati dari harokat-harokat. Ya. Summa bada'a kemudian. Ya. Summa bada'a yo. Summa bada'a kemudian memulai siapa musannif bilazi dengan ismin, dengan bagian. Lah iya ismun. Yorobu yang dirobi apa lazi bil harokati dengan harokat-harokat. Faqala maka berkata siapa musannif falazi yorobu bil harokat pada lafaz falazi yorobu bil harokat. Falazi maka bermula bagian. Falazi itu nggak bisa. Falazi. Zinya di kalau falazi itu ada konotasi zai. Falazi. Bukan jangan falazi. Kalau falazi itu kan ada konotasi zai. Falazi. Tipis. Kalau falawi berarti zo itu. Falawi dot. Kan harus bisa bedain kalian. Alazi, alazi, alawi pakai dot dan alazi pakai zo. Ada 4 ini. Harus benar semuanya. Ayo. Alazi maka bermula satu bagian. Ismun. Nah, iya. Yurobu yang diirobi apa alawi bil harokati dengan harokat-harokat. Arba'atu anwa'in itu ada 4 macam. Al ismu yaitu isim. Al mufradu yang mufrad. Jam'u taksiri dan jama' taksir. Jam'ul muannasi dan jama' muannas. As-salimu yang selamat. Coba kalian beli itu benar itu. Wajamul muannasi as-salimu, ya kan? No adik ngapain? Isi adik, jangan mainan mulu. Terus Al fi'lu al mudhari'u dan fi'il mudhari'. Alladzi yaitu fi'il mudhari' lam yatasil yang tidak bertemu di akhirihi dengan akhirnya alladzi apa syai'un sesuatu. Nah, saya ingat kan kemarin apa saya? Kan ada 5 bin. Nah, nun taukid kan ada 2, nun taukid khafifah sakilah, ya kan? Aman nun jamak. Ya itu harus kalian kuasai. Fi'il mudhari' lam yattasil bi akhirihi syai'un. Apa itu syai'un? Pertama dhamir alif tasniyah, yang kedua dhamir wawu jama', yang ketiga dhamir ya muannasah mukhatabah. Kalau bahasanya dunia, kalau bahasanya syareh ya ul wahidah al mukhatabah, ya dia juga. itu 1 poin. Yang kedua nun jama' inas, yang ketiga nun taukid. Paham kan? Itu syai'. Jadi maksudnya sambil baca begini langsung kalian connect, nyambung. Kalau memahami sepertinya langsung kalian connect, berarti kalian menguasai materi. Kalau kalian menguasai materi, pasti akan kekeh dengan pendapatnya. Di debat orang model kayak apa, selagi kita berpijak sama kebenaran nggak akan goyang. Nah itulah namanya orang yang berilmu itu mantep. Begitu loh maksudnya. Oke lanjut.
Fahazil anwa'u, maka bermula ini macam-macam. Tuh ngerti pin? Mundiri fahazil anwa'u bukan anwa'i. Ayo. Al arba'atu yang 4, kulluha ya semuanya anwa. Torobu itu di robi apa anwa? Hazil anwa' itu lebih enak. Hazil anwa. Torobu itu di robi apa hazil anwa? Di robi bil harokati dengan harokat-harokat. Laqad taqaddamas dan betul-betul telah lalu apa hazil anwa fi alamatil i'rabi di dalam alamat-alamat i'rab. Ya. Qauluhu bermula ucapan musannif. Wa kulluha dan bermula semuanya itu arba'ah. Turfa'u itu dibaca rafa apa kulluha arba'ah. Ya arba'ah atau isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan syai' itu isinya kan itu. Ayo. Didomati dengan doma. Watun sobu dan dibaca nasab apa arba'ah bil fathati dengan fathah. Atau fadu dibaca rofat apa arba'ah bil kasroti dengan kasroh. Jamu dan dibaca jazam apa arba'ah bil sukuni dengan sukun. Hadzal lazi bermula ini bagian zakaro yang menyebutkan siapa musannif. Dan begitulah hadza bermula ini apa? Itu faladhi rabu bil harokat. Aladhi itu bagian zikiro yang telah disebutkan apa aladhi. Huwa ya hadza al aslu itu yang asal gitu loh. Awas itu akan jelimet. Hadza bermula ini, al-lazi itu bagian. Zukiro yang disebutkan apa lazi. Huwa ya al-lazi, al aslu itu asal. Fi ala Huwa ya hadza bukan al-lazi. Huwa ya hadza. Al aslu itu asal. Fi alamatil i'rabi di dalam alamat-alamat i'rab. Maksudnya apa? Nah dulu. Hadzal ladzi kan itu tadi wa kulluha turfa'u bil dhammah, ya kan? Isim mufrad, jamak taksir, muannats salim, mudhari yang tidak bertemu dengan itu kan rofaknya pakai dhammah, nasabnya pakai fathah, khofatnya pakai kasrah, jazmnya pakai sukun, kan gitu. Hadzal ladzi dzukira wa lasu. Keterangan yang barusan disebutkan itu loh, yang asal dalam alamat i'rab. Maksudnya asal apa? Kalimat-kalimat yang i'rabnya menggunakan asal. Nyambung. Maksudnya dengan huruf asal itu apa? Yaitu harokat. Oke. Itu loh maksudnya. Yuk. Bahwa dan bermula hadzal ladzi ayyakuna itu bahwasanya ada apa arrafu rafa'nya hadzal ladzi bidomati itu tetap dengan doma. Ya. Kaqaulika seperti ucapanmu. Qoma Zaidun pada lafaz yaitu lafaz qoma Zaidun. Ya. Artinya qoma telah berdiri siapa Zaidun Zaid. Wan nasbu dan bermula Atau saja atau kepada ayyakuna raf'u. Wan nasbu dan Bahwasanya ada apa nasab, perhatikan yang lain. Tolong di artinya benar. Wan nasbu dan bahwasanya ada apa nasabnya al hadzal ladzi bil fathati itu tetap dengan fathah. Kaqaulika seperti ucapanmu darabtu Zaidan, yaitu lafaz darabtu Zaidan. Darabtu telah memukul siapa saya Zaidan pada Zaid. Wal khafdu dan bahwasanya ada apa khofatnya al-ladzi hadzal ladzi bil kasrati itu tetap dengan kasrah. Kaqaulika seperti ucapanmu marartu bi Zaidin, itu lafaz marartu bi Zaidin artinya berjalan siapa saya bi Zaidin bertemu dengan Zaid. Wal jazmu dan bahwasanya ada apa jazmnya hadzal ladzi bisukuni itu dengan sukun. Kaqaulika seperti ucapanmu lam yakum, yaitu lafaz lam yakum.
artinya tidak berdiri siapa fulan. Berarti T. Udah kan ya? Qauluhu udah sini. Mau langsung apa? Udah rekaman. Tolak aja biar ntar tauhid kebagian dikit. Dari tadi mau baca tauhid atau taklim nggak jadi. Ini perhatikan, ini natijah atau kesimpulan, ringkasan lah gampangannya, konklusinya. Mau diri lah. Tapi belum pulang gitu, Paul. Al-mu'robat gimana ini? Al-mu'robatu kan terbagi dua. Ya gini aja lah, al-mu'robatu bil harokat. Ya gitu aja lah. Bang. Nah, yang satu dulu, jangan ikut dulu lo, takut nggak pas. Nah, pertama al-mu'robatu al-mu'robatu bil harokat dulu aja dah. Satu isim mufrad. Dua, ini jangan dihapus ya, jamak taksir, munsorif. Oh ada yang berbeda munsorif, isim mufrad juga munsorif. Oh, isim mufrad jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim. Yang keempat mudhari, udah saya simpel aja mudhari kata fi'il yang tidak bertemu kayak oh. Nah, sekarang lagi oh. Ini jangan kecil. Nah, karena kalau udah lucu semua kan nggak bisa begini loh, iya kan? Ini saya kecilin dah, kegedean. Kecil harokat, itu aja kecil. Nah. Oke, ini kemari harinya ya, rofa, nasob, khofat, jazm. Nah, ini kan bil harokat, baris lagi. Yang dihapus ya. Besok biar nggak ribet. Ini belum wakhoroja andalika loh. Wakhoroja nanti lain poin. Besok lagi nggak kelar. Pertama yang di-i'rabi dengan harokat kan ada 4. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan kha. Cuman ada embel-embelnya karena nanti bahasnya kaitannya khofat dengan fathah. Itu isim mufrad jamak taksir dipecah jadi 2. Ada isim mufrad munsorif, ada jamak taksir munsorif. Nanti pembandingnya ghairu munsorif. Oke? Nah, isim mufrad munsorif, jamak taksir munsorif, rofanya pakai apa? Dhamma. Kalian yang udah dikasih fotokopian kan?
Udah ada contohnya, ja'a Zaidun, ja'a ar-rijalu. Oke? Oh. Nasabnya pakai apa? Fathah. Tuh. Khofatnya munsorif nih. Apa? Kasro. Jazm. Enggak ada orang isim. Nah, karena jamak taksir, rofanya pakai apa? Doma. Nasabnya fathah. Khofatnya kasro. Tuh. Jamak muannas salim, rofanya doma. Nasabnya apa? Nah, ini beda. Ini kalau ada spidol merah. Khofatnya kasro. Jazmnya orang ada isim. Nah, sekarang fi'il mudhari' yang tidak bertemu se. Mudhari' yang tidak bertemu se, ingat-ingat kalian. Mau yadribu kayak mau yarmi kayak mau yazu kayak mau yaksa kayak. Kalaupun yaksa domahnya mukot daroh, ngerti kan? Nah, contohnya yadribu maunya ya. Oh, apa rofaknya? Domah. Nah, domah ini kan terbagi dua. Ada domah dohiroh, ada domah mukot daroh. Seperti lafaz zaitun dohiroh. Kalau yang datang bukan Zaid, tapi umpamanya ada orang namanya Mustafa, ja'a al-Mustafa. Al-Mustafa kan dibaca rofa. Rofanya doma. Domanya apa? Mukot daroh. Itu maksudnya lafzon autak. Nyambung nih. Jadi jangan ngomong mulu. Si Panjul. Mau Panjul gemuk banget lu. Ntar kalau anu korban adik lu, Pak. Ono Japir. Siapa Bakir. Ngomong mulu sama Habib Kupang ya. Wah, Habib Kupang keren sekarang. Aduh. Lah iya kan. Oke. Terus fi'il mudhari' nasabnya apa? Fathah. Nah, ini nanti ini saya kurungin, saya ingin itu masuk dalam kategori wa kharaja an dzalika salah satu asya. Akan menyalahi aturan. Harusnya kan nasabnya ini kan fathah. Dia kasroh. Paham kan? Nah, ini yang berikutnya nanti, cuman enggak sekarang, besok aja. Wa kharaja an dzalika ini termasuk jamak muannas salim, nasabnya ini keluar dari ketentuan umum. Gitu loh. Oke, paham? Nah, khofatnya pakai apa? Fi'il mudhari'. Ya enggak ada. Masa fi'il khofat? Enggak ada. Sebagaimana isim enggak ada jazm. Nah, jazmnya mudhari' yang tidak bertemu dengan syai' sukun. Bukan gitu. Ini alamat asli. Walaupun perhatikan. Tadi siang kan, tadi sore udah dibahas. Apa namanya? Yagzu kan membuang huruf lam yagzu. Nah, maka ini belum kelar. Nanti begini. Ini nggak apa-apa, ini udah kelar. Nah, di sini pengecualian yang 1, 2, 3. Yaitu yang dikecualikan adalah nih jamak muannas salim. Itu besok lah. Ini, nah nanti baru disambung lagi begini. Ya berarti kan mudah-mudahan nyampe lah, ini kepanjangan tadi. Nah, ini jangan dihapus ya, kau uber lah. Nah, nanti gilirannya al-mu'rabatu bil hurufi. Apa ini sono-sono? Ini kan mu'an. Al-mu'rabatu
bil huruf. Yang di'irabi dengan huruf. Nah, nanti tinggal dibagi. Satu, umpamanya isim tasniah. Kedua, ya asma khamsah dulu. Oh, iya kan? Yang ketiga, af'al belakangan. Jamak mudzakkar salim. Yang keempat, af'al khamsah. Tuh. Jadi i'rab itu nanti disimpulkan ini. Ini kan belum kelar. Ini pun yang tiga ini kan belum tuntas. Baru satu kan. Oh. Nah, perhatikan. Ya karena belum dibaca lah. Kan gitu kan. Wa kharaja an dzalika salah satu asya. Ini dulu kuasain dah. Pemula-pemula Aska harus lebih matang. Adi kudu paham. Erwin, Alvin, Bakir, Wawa, Siti, Fitri kudu paham. Nih, intinya ini dulu kalian hafalin. Isim mufrad rofanya pakai dhamma. Nasabnya pakai fathah. Khofatnya pakai kasroh. Begitu juga jamak taksir. Begitu juga jamak muannats salim. Yang beda ini nasabnya pakai kasroh sama khofatnya. Yang berikutnya fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan syai'. Rafa, dhamma, nasab, fathah, khofat tidak ada, jazmnya pakai sukun. Artinya kan ada jazm yang tidak pakai sukun. Mu'tal akhir jazmnya khatfu harfil illah, membuang huruf illah. Itu besok pembahasannya nih. Ini nanti saya hapus saja. Ini buat keterangan. Kalau Yusuf mau nulis nggak apa-apa di sini. Nah, cuman ini jangan dihapus. Gitu ya. Ini besok keterangannya. Ya udah segitu dulu. Berapa menit? Belum 1 jam. Ya udah nambah dikit. Nambah tauhid. Biar tahu. Tauhid juga dibaca apa Tauhid apa taklim? Terserah lu dah. Apa maunya? Apa Tauhid. Oke, jadi lu baca baca ngapain? Halaman berapa kemarin? 32 yang mana? Fal wajibatu kadzatihi wa sifatihi ta'ala. Oke. Udah ya, sekarang ganti topik tauhid biar kebaca tauhidnya. Bahkan selama ini gara-gara kawatib itu kan menyita waktu yang luar biasa. Oke, lanjut. Kemarin disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'alumihi fid dharain amin. Perhatikan, saya baca dulu yang atasnya biar kalian connect. As-sifatus salisata asrota al-wajibatu lahu ta'ala al-kalamu. Kan itu kemarin. Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun. Maujudatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Muta'alliqatun bima ta'allaqa bil ilmu. Nah, itu kan minal wajibat wal mustakhilat wal jaizat. Oke? Jadi saya kasih pengantar dulu. Apa maksudnya? Sifat yang ke-13 yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah kalam. Kalam adalah sifat Allah Ta'ala yang bangsa zaman azali, yang maujud, yang melekat, yang berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala. Muta'alliqatun bima ta'allaqa bil ilmu. Ta'alluqnya sifat kalam hampir sama dengan ta'alluqnya sifat ilmu, yaitu ta'alluq dengan minal wajibat wal mustakhilat wal jaizat. Kan gitu kemarin. Ingat gak?
ta'aluknya sifat kalam hampir sama dengan ta'aluknya sifat ilmu, yaitu dengan perkara yang wajib, perkara yang mustahil, dan perkara yang jaiz. Cuman ada bedanya. Lakin ta'alukul ilmi bitilka salasa ta'alukun kisafin. Tapi ta'aluknya sifat ilmu dengan wajibat, mustahilah, dan jaizat itu kan ta'aluk inkisaf. Ta'aluk yang sifatnya membuka. Inkisaf itu, kasfun itu loh. Oke? Dimana anna tilka salasati mungkasifatun lahu ta'ala bi'ilmihi. Kemarin udah dijelaskan. Oke? Ini kan saya ngasih bahasa pengantar. Nah, sekarang fal wajibatu kadzatihi wa sifati ta'ala. Fal wajibatu maka bermula sifat-sifat wajib. Kadzatihi itu seperti zatnya Allah Ta'ala. Zatnya Allah Ta'ala. Wa sifatihi dan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Oke? Nah terus bagaimana? Kalau ta'aluknya kalam itu kepada sifat-sifat wajib yang dicontohkan seperti ta'aluk kepada zat dan sifatnya Allah. Wa makna ta'allukihi bidzatihi. Ya, artinya benar. Dan bermula makna ta'aluknya kalam bidzatihi dengan zatnya Allah. Annahu itu sesungguhnya kalam. Yasbutu itu tetap laha terhadap zat apa al-kamalu kesempurnaan. Wayanfi dan hilang anha dari zat apa an-naqsu kekurangan, nakes. Qala Allah Ta'ala wallahu bikulli syai'in wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu dan bermula Allah bikulli syai'in dengan segala sesuatu, alimun itu zat yang mengetahui. Itu contoh ayat yang pertama. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa tidaklah ada kamislihi itu seperti Allah apa syai'un sesuatu. Wa huwa dan bermula Allah as-sami'u itu zat yang maha mendengar. Al-basiru itu zat yang maha melihat. Titik udah. Wa makna ta'alluqi bil mustaqilat. Perhatikan. Kemarin barusan lah. Ta'alluqnya kalam Allah. Allah ini berbicara. Iya kan? Berbicaranya Allah itu berhubungan berta'aluk dengan sifat-sifat wajib. Nah, digambarkan fal wajibatu kadzatihi wa sifatihi. Sifat-sifat wajib yang dimaksud dita'aluki sifat kalamnya Allah itu seperti zat dan sifat-sifatnya Allah. Nah, terus kan timbul pertanyaan. Bagaimana sih kok sifat kalam ta'aluk kepada sifat wajib? Nah, sifat wajib digambarkan tadi adalah contohnya zat. Ngerti? Kalam berta'aluk dengan zatnya Allah. Maknanya bagaimana? Nah, kalam yang dicermati, dijiwai, didengeri, diresapi. Sifat kalam yang berta'aluk dengan sifat wajib. Di antara sifat wajib itu adalah zatnya Allah. Maknanya adalah annahu yasbutu lahal kamalu
wa yanfi anhan nafsu. Kalamnya Allah yang berbicara tentang zatnya Allah itu menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah. Wayan fi anhan naqsu, termasuk menghilangkan sifat nakes kurang. Nah, contohnya wallahu bikulli syai'in alim, itu kan kalam. Kalamnya Allah kan? Quran kan kalam Allah. Tapi dalam ayat ini menegaskan, menjelaskan tentang sifat kamalnya Allah. Oke? Allah itu alimun bikulli syai', maha mengetahui dengan segala sesuatu. Maksudnya mengetahui segala sesuatu. Ya apapun yang terjadi, ya Allah alimun. Ngerti maksudnya? Nah, dalam ayat itu kan kalam. Kalam yang membicarakan zat atau sifatnya Allah itu selalu menjelaskan tentang kesempurnaan Allah dan mentiadakan sifat nakisnya Tuhan Allah. Nyambung maksudnya? Termasuk contoh yang lain, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah. Sesuatu apapun nggak ada yang serupa dengan Allah. Tuhan ini pencipta. Masa Allah menciptakan dengan ciptaannya sama? Kemarin udah saya kasih contoh. Semalam lu pada nyate. Saya nanya, malam lu nyate, ada nggak yang muka lu kayak sate? Ada nggak yang muka kan kemarin lu pada motong-motong, kemarin perempuan yang motong-motong daging mah, lu kan pada nyate makan sate, nusuk-nusuk daging segala macam. Ada nggak yang mukanya atau bentuk orang itu kayak sate? Ada Pak, Aska. Lu gimana? Nah, itu dagingnya kurang Pak, kerempeng. Lah, mana ada Aska kayak sate? Paham nggak? Ngerti kan? Nah, artinya apa? Al-Quran yaitu ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir membicarakan, menjelaskan tentang sifat kesempurnaan Allah. Oke, nyambung? Paham ini? Ini perlu penjelasan, perlu penelaahan. Oke, lanjut. Wa makna ta'alluqihi. Lu baca no? Nih. Udah gak apa-apa. Saya nak mempraktek. Kevin nak gemeter. Cemen lu Bin. Yang serius Bin. Wa makna, bismillahirrahmanirrahim. Wa makna ta'alluqihi, dan bermula makna ta'alluqnya kalam bil mustahilati, dengan perkara-perkara yang mustahil. Anahu, itu sesungguhnya kalam, yakhbiru, memberi kabar, apa kalam binafiha, dengan tidak adanya sifat-sifat mustahil. Beralika, dan bermula sifat mustahil, kasohibati, seperti sahabat, istri. Artiin semuanya. Wal waladi, dan anak. Ya. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, walam takun ayat lahu itu. sahibatun ay zaujatun. Walam takun, dan tidak ada lahu bagi Allah, apa sahib, itu tetap bagi Allah, apa sahibatun, istri. Qala ta'ala subhanahu ayyakuna lahu waladun. Subhanahu, mensucikan siapa saya pada kesucian Allah. Subhanahu, ya. Ai usabbihu subhanahu. Oke. Ai usabbihu subhanahu. Maksudnya mensucikan siapa saya subhanahu pada kesucian dengan kesuciannya Allah. Ayyakuna, pada bahwasanya ada, lahu, itu tetap bagi Allah, pawaladun, anak. Siapa? Ya kan akil, walad itu kan akil ya. Siapa lah? Apa itu kalau baru akil? Yo. Qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala,
Walam yakun lahu syarikun fil mulki. Lafaz walam yakun dan tidaklah ada lahu itu tetap bagi Allah apa syarikun sekutu fil mulki dalam kerajaan Allah. Udah titik, nyambung nggak? Ini nggak usah, udah pegang aja kan kedengeran ini. Maksudnya ta'alluqnya kalam Allah dengan mustahilat, sifat-sifat mustahil itu maknanya annahu yukhbiru binafiha. Kok kalam ta'alluqnya dengan mustahilat, sifat-sifat mustahil itu bagaimana? Maksudnya ta'alluqnya kalam dengan mustahilat, sifat-sifat mustahil, yang dimaksud adalah kalamullah, anggap aja ayat ini Al-Quran, itu berbicara tentang menafikan kan mentiadakan sifat-sifat mustahil. Seperti sifat mustahil, Allah itu tidak mempunyai anak, Allah tidak mempunyai istri. Nah itu dalam ayat walam takul lahu sahibah, itu kan ayat kan berarti kalamullah, berarti nah, itu menafikan istri bagi Allah. Allah itu maksudnya ta'alluqnya kalam terhadap perkara-perkara yang mustahil. Nah, contoh yang menyatakan Allah nggak mempunyai anak, subhanahu ayyakuna lahu walad, iya kan? Termasuk Allah nggak beranak, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, ya kan? Nah, Allah nggak punya sekutu, la ilaha illallah wahdah, itu ayatnya. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Allah tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Allah mau membuat hari ini hujan atau tidak hujan, itu nggak ada yang menyekutui, nggak ada yang intervensi, nggak ada yang campur tangan. Oke, nyambung ini. Oke, lanjut. Wa makna ta'alluq ini dan bagaimana ta'alluqnya kalam bil jaizati dengan perkara-perkara yang jaiz. Anahu itu sesungguhnya kalam, yukhbiru itu memberi kabar, apa kalam di anahu dengan sesungguhnya Allah Ta'ala qadirun itu zat yang maha kuasa ala ijadiha atas perkara-perkara yang ala ijadiha atas mewujudkan. Orang ijad saja belum diartikan, belum mengerti mentakdirkan. Ayo ala ijadiha atas mewujudkan jaizat, ya, wa'idamiha dan mentiadakan jaizat, ya, masalan masal itu masalan, ya. Qala ta'ala berfirman Allah Ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Lafaz innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in itu atas segala sesuatu. Orang yang benar. Narkib ya, ini praktek naku. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in. Ini asalnya tuh innallaha sesungguhnya Allah qadirun itu zat yang mampu ala kulli syai'in. Cara mentarkibnya, ayo. Innallaha sesungguhnya Allah qadirun itu zat yang maha kuasa ala kulli syai'in atas segala sesuatu. Kalau kusyifa Jadi makna ta'alluqnya kalam dengan perkara-perkara yang jaiz adalah bahwasanya kalam mengkhabarkan bahwasanya Allah itu qadirun ala ijadiha wa ihdamiha, mewujudkan jaizat dan mentiadakan jaizat. Jaizat itu apa sih? Perkara yang jaiz. Contohnya, udah buat contoh aja Aska sama Odon. Yang di depan aja no, Rio, termasuk Kevin. Allah mampu mewujudkan Aska sampai Kevin di eranya Pak Presiden Prabowo. Atau mungkin enggak,
I'damiha. Maksudnya enggak bagaimana? Aska, Odon, Ryu, Kevin pengennya ini kan kuasa Allah dilahirkan pada zaman era Fir'aun. Kan gitu. Lah boleh-boleh aja. Itu kan jiwa jaisnya Allah. Tiba-tiba kenyataannya Kevin, Ryu, Odon sama Aska dilahirkan di eranya Pak Presiden Prabowo. Ngerti maksudnya? Nah, itu maksudnya bi anahu qadirun ala ijadiha wa i'damiha masalan. Nah, dasarnya innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah maha mampu, maha kawasa, qadirun. Itu kan kudrat. Kalau qadirun kan sifat musabahat, sifat mubalaghah. Mubalaghah bukan musabahat. Dari isim fa'il qadirun, oke? Nah, Allah maha kuasa, maha kawasa, cek orang Sunda. Atas segala sesuatu, di antaranya ijad dan i'dam. Tahu i'dam kan? A'dama yu'dimu i'daman belum? Tidak ada. Ijad ya aujada yujidu ijad dan mewujudkan. Nyambung nih. Ini tauhid kalau dibahas tuntas buat ceramah, ya keren. Ngerti kan? Tamsil yang seperti itu tadi. Itu tauhid. Oke? Ya udah. Lau kusifana ya udahlah. Kan mau ngaji loh. Jam 8 kurang keempat ya. Sementara ini dulu. Udah no, dari situ. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.